Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Magnus Carlsen lagi, lagi-lagi Magnus kawan yang keluar sebagai juara dari event seri pertama Champion Chess Tour Chess Apple Master 2024 ini kawan. Setelah tadi malam di Grand Final bertemu dengan Alireza Firoza. Sempat kalah Magnus Carlsen kawan di Grand Final pertama, kalah dengan 2 game, sempat membalas pada game ketiga, remis pada game keempat, akhirnya berlanjut ke Grand Final kedua. Tambahan kawan atau Grand Final Reset, di mana Magnus Carlsen akhirnya membalas juga Alireza 2 game langsung kawan. Magnus keluar sebagai pemenang untuk seri pertama Champion Chess Tour 2024. Alireza Firoza ini kawan mengawali event ini lewat kualifikasi, akhirnya bisa ke Grand Final. Sempat kalah kawan di babak quarter final oleh Vladimir Fedosev. Nah, setelah kalah dari Vladimir Fedosev, Alireza berjuang lewat bracket bawah, bertemu dengan Wesley So, kemudian bertemu dengan Jose Martinez Alcantara, berlanjut lagi ketemu dengan Ian Nepomniachtchi kawan. Nah, di sini akhirnya bertemu atau mengalahkan Denis Lazovic. Setelah Denis Lazovic dikalahkan oleh Magnus di final, Alireza mengalahkan Denis Lazovic dan akhirnya bertemu tadi malam dengan Magnus di Grand Final. Tapi sayangnya perlawanan Alireza terhenti di Grand Final. Di divisi 1 menjadi runner up saja. Selamat buat Magnus Carlsen dan Alireza menempati posisi juara ataupun runner up kawan. Dan untuk hari ini kita akan ulas game mereka berdua. Di video kali ini saya akan berikan 2 game langsung kawan. Game pertama dan game ketiga. Baru video nanti sore Grand Final kedua yang akan kita ulas 2 game langsung juga. Terlebih dahulu Grand Final pertama, game pertama, mereka bermain dengan pembukaan Kings Indian, variasi Vicenzo, saya praja kawan. Setelah pion D4 ada kuda F6, Magnus korban pion C4. Kalian terima? Masih bisa direbut kembali, menteri ke petak A4, kuda ke E5, coba rebut pion ini, buka akses bagi gajah terang, hampir mirip dalam permainan taktik di Catalan Opening. Pion C6 pilihan Alireza, kemudian rokade, dan putih bisa melanjutkan pion pukul pion D5, tak perlu korbankan pion. Tapi Magnus memilih dengan kuda C3, maksud dari Magnus Carlsen korban pion C4 adalah untuk mendapatkan center yang bagus dengan 2 pionnya kawan, untuk kuasai petak pusat. Pion B5 pertahankan posisi pion dan siap ganggu kuda untuk mendapatkan pion yang di sini kawan. Menteri ke petak C2, ke petak E2 ataupun pion A3 untuk menghentikan laju pion. Beberapa opsi untuk antisipasi serangan itu. Memilih menteri ke petak E2, pion A5 ataupun gajah keluar ke petak G4 kawan di sini, atau pion B4 langsung untuk usir kuda. Baru diikuti dengan pion A5 dan diikuti gajah juga keluar ke diagonal ini, bisa jadi memilih dengan pion A5 terlebih dahulu. Setelah benteng D1, gajah keluar ke petak A6 untuk perkuat petak-petak terangnya. Ini merupakan opsi yang kuat kawan, tapi memilih dengan langkah kuda B ke D7, memberikan kesempatan bagi Magnus dorong pion pusat karena kontrol petak pusat sudah terblokade oleh kudanya sendiri. Pion C pukul pion D5, tapi Magnus juga tidak melanjutkan baku hantam kawan. Dia dorong pionnya maju ke E5, ancam kuda, dibalas dengan langkah pion B4. Alireza korban kuda kawan. Pion ambil kuda F6, diambil balik oleh kuda. Kompensasi yang didapat oleh Alireza dari pengorbanan kuda F6 tadi adalah 3 pion kawan. Setelah kuda B5 ada gajah D7, pion A4 lindungi kuda, tetap disikat kawan, ambil balik, baru pion E6. Dan coba hitung kawan pionnya Alireza ini. Sampai langkah ke-16, Alireza masih utuh pionnya kawan. 8 pion masih di atas papan. Ya, kompensasi yang didapat 3 pion dari pengorbanan kuda, saya rasa sudah cukup kawan. Nilainya sama, 3 poin juga. Pion ini lemah menjadi target berikutnya kawan. Kuda D4 lanjut Magnus, coba pertahankan posisi pionnya dan persiapan juga menepati petak C6. Nah, di sini pion A4 untuk mendapatkan ruang. Kuda C6 ancam menteri, ancam pion juga kawan. Menteri bergerak ke B6 untuk coba rebut pion juga di sini kawan. Kalau kalian mempertahankan sementara pion ini, maka pion ini akan dicaplok oleh menteri. Coba lihat di sini. Posisinya menteri hitam juga kena pin kawan. Oleh karena itu, menteri B6, kuda ambil pion B4, menteri caplok pion B5, ancam kuda. Ada gajah D2 pertahankan kuda
kuda manuver ke D7, buka serangan kawan, ditantang dengan gajah C3, ditolak dengan langkah kuda C5, lanjut Alireza di sini. Pion H4 lanjut Magnus mencoba menyerang sisi kanan sekarang kawan lewat sayap raja. Kuda ke B3 ancam benteng. Nah, di sini gajah pukul gajah G7 terlebih dahulu setelah diambil balik oleh raja, menteri ke pusat skat. Nah, blokade dengan pion F kawan. Pion F6 blokade ini akan memberikan tempo bagi menteri hitam untuk mendapatkan kuda ataupun benteng kawan. Dan menteri ambil pion E6 lanjut Magnus. Alireza memilih kuda kawan. Yang terkuat dengan langkah kuda ambil benteng A1 yang akan diikuti mungkin berlanjut dengan kuda ini ambil pion D5 kawan. Nah, mungkin nanti diikuti skak kah, yang lain kah? Hati-hati di sini juga ada discover. Nah, bisa bergeser benteng AE8 ancam menteri, menteri bergeser ke D6, kuda C2. Posisi dirasa masih level kawan. Memilih dengan langkah menteri ambil kuda B4. Dan selanjutnya benteng caplok pion D5. Lanjut Magnus Carlsen, langkah cerdas. Apa tujuannya jika korban benteng ini diterima oleh hitam kawan? Maka ancaman discover, benteng yang di belakang juga bisa jatuh. Oleh karena itu benteng diangkat ke baris ke-7. Benteng A D1 menghindari ancaman kuda, siap juga menusuk ke baris ke-7. Benteng digeser ke E7, benteng D7 kawan. Saling serang, saling pin di sini. Benteng tidak bisa ambil menteri dalam posisi kena pin. Benteng F diangkat ke F7. Nah, pertukaran benteng dilanjutkan oleh Magnus. Ambil balik dengan benteng ancam menteri. Nah, di sini pin lagi oleh benteng kawan. Pertukaran benteng tak terhindarkan. Ambil balik oleh menteri skak. Raja ke H6 diikuti gajah ke D5 untuk pressure pion yang di sini. Dan berikan ruang juga bagi raja untuk bergerak kawan. Diikuti menteri ke E1 skak. Raja ke G2. Kuda mengikutinya kawan. Dan persiapan untuk dukungan bagi menteri memberikan ancaman serius nanti. Nah, menteri ke A7 untuk proteksi pionnya di sini. Kalaupun ada skak di sini kawan, raja masih bisa bergerak ke petak H2 dan pion ini aman. Alireza melanjutkan menteri ke pusat untuk ancam gajah. Menteri ke C5 lindungi gajah kawan dan juga pressure pion yang di sini diikuti raja mundur ke petak G7. Ini untuk menghindari juga tempo tantangan pertukaran menteri yang lebih cepat. Raja mundur ke petak G7, menteri bergeser ke A5 serang kuda. Nah, Alireza memilih dorong pion kawan, korban pion di sini. Diterima oleh Magnus dengan pion B pukul pion A3. Kalau tadi menteri ambil kuda kawan, ancamannya adalah pion A pukul pion B2 dan bisa promosi kawan. Kalau kalian backup di petak D1, menteri ke F5 sudah cukup memberikan dukungan bagi pion promosi. Masalahnya di situ. Oleh karena itu dengan pion B pukul pion A3, Alireza punya jalan pion C-nya kawan, dorong maju ke C3. Nah, menteri A7 skak, raja ke H6 kembali. Di sini menteri ke C5 tetap menjaga gajahnya. Pion C2, menteri ambil pion, gajah jatuh tentunya. Menteri F8 skak, raja ke H5. Nah, di sini menteri F7 untuk proteksi gajah. Memang sulit pada posisi ini bagi menteri ini kawan untuk proteksi gajah dan tetap menjaga pion tidak bisa promosi. Ini sangat sulit. Kalaupun bergerak ke sini kawan, maka hitam akan melanjutkan tetap mempromosikan pion. Menteri pukul menteri, gajah jatuh, hitam masih mempunyai kuda. Terus apa langkah terbaiknya kawan untuk menjaga potensi permainan besar miss? Dengan korban pion di sisi raja dengan pion G4. Kalau raja ambil pion gelap kawan, pion H4, menteri bisa ke petak H6 skak. Raja ambil pion, menteri ambil kuda, dan menjaga gajah, menjaga pion ini tidak bisa promosi kawan. Kalau seumpama pion ini dipromosikan, kalian punya tempo skak dengan gajah, putih menang kawan. Nah, mungkin di sini hitam akan bergerak dengan menteri G5 terlebih dahulu. Kalian caplok pion di sini, menteri caplok gajah di sini kawan. Selisih pion cuma satu, mungkin ada kesempatan untuk bisa menahan remis dengan posisi raja yang lumayan terbuka dengan skak-skak yang berulang-ulang kawan.
Magnus memilih menteri ke peta F7 karena kontrol waktu sudah mulai terdesak. Biasanya kalau sudah di bawah 1 menit, permainan akan sangat liar, pergerakannya sat karena para pemain panik kawan. Nah, setelah pion H6 ini kawan, menteri ke peta D7 dan Magnus langsung menyerah juga di langkah ke-42 karena pion berikutnya bisa promosi kawan. Dengan pion H6 ini tadi tidak memberikan kesempatan Magnus untuk melakukan counter attack lagi kawan. Posisi raja aman. Kalaupun tadi dorong pion di sini melakukan skak, korban ya ambil pion gelap saja dan sudah tidak ada lagi tempo kawan. Oke, setelah pergerakan pion H6, nah diikuti menteri bergeser ke peta D7 di game pertama, Magnus langsung menyerah kawan. Nah, Alireza unggul 1 game di grand final pertama. Game kedua, Alireza kembali memetik kemenangan saat pegang putih. Nah, sekarang game ketiganya, yaitu game pembalasan Magnus kawan, dengan permainan London kawan Magnus. Setelah pion E3 dan pion C5 seperti biasa, pion C3, kuda C6, kuda D2, pion E6 kawan. Baru gajah terang D3, benteng D6 seperti biasa. Nah, di sini kebanyakan kan pemain lebih memilih untuk mempertahankan gajah mundur ke peta G3. Tapi Magnus tidak, langsung menukarkan gajah gelap untuk kosongkan ruang dengan pion F4-nya. Seperti yang kalian lihat kawan, di game ketiga ini Magnus Carlsen setelah kalah 2-0 kawan, tertinggal 2-0, Magnus Carlsen ingin mengejar ketertinggalannya. Dia mencoba keluar dengan pion F4-nya, kuda F3 di langkah berikutnya, rokade mungkin diikuti dengan pion G4 ke depannya kawan. Raja bersembunyi di pojok, keluarkan benteng-benteng ke lajur G, ke lajur F nanti kita lihat saja. Pion C pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4, rokade Alireza mengembangkan kuda G ke F3 terlebih dahulu setelah pion B6 untuk keluarkan gajah terang kawan. Nah, di sini pion A3 terlebih dahulu agar tidak ada gangguan juga dari kuda ataupun menteri kawan. Kemudian ada pion A5, lanjut Alireza untuk pertarungan dukungan bagi gajah mungkin di peta A6. Menteri bergerak ke peta E2, pick up gajahnya. Nah, gajah berkembang ke B7, baru sekarang Magnus rokade, diikuti kuda ini ke peta E7 dari Alireza. Buka akses diagonal terang, siap manuver juga kawan. Nah, ada benteng AC1, menepati lajur yang terbuka penuh, langsung ditantang dengan benteng AC8, lanjut Alireza. Di sini opsinya seperti biasa kawan, kuda ke pusat dengan dukungan pion kawan merupakan opsi yang bagus, menepati outpost yang bagus. Mungkin pertukaran benteng akan didahului oleh hitam di sini, atau juga ada opsi dengan kuda ke B1. Tapi Magnus coba membuat taktik pengorbanan pion sementara dengan pion G4. Raja bergeser mengisi lajur G, jika diterima nanti terbuka lajur G, mungkin rencana Magnus seperti itu. Alireza menolak, kuda ke E4. Harapannya terjadi baku hantam di sini kawan, disikat oleh kuda dan pion bisa menggarpu 2 perwira di sini, atau jika disikat dengan gajah maka juga ada pion yang mengganggu di sini kawan. Mungkin itu harapan dari Alireza. Tapi langkah terkuat adalah untuk ambil pion G4 kawan. Memang rencana Magnus Carlsen adalah luncurkan gajah. Setelah pion diambil oleh raja, kuda G5, raja mundur, terus menteri ambil kuda dan ada ancaman skakmat di sini. Nah, kalian bisa antisipasi dengan kuda F5, coba rebut pion ini, ataupun juga blokade nanti jalan menteri kawan kalau ada ancaman skakmat. Memilih kuda ke peta E4. Dan kuda G5 tantang Magnus, diterima Alireza, ambil balik menggunakan pion F. Kemudian Alireza mendahului pertukaran benteng, serahkan lajur C kawan bagi Magnus Carlsen. Kalau kalian tantang pertukaran sekali lagi di sini, mungkin benteng ini akan digeser ke lajur F kawan, menolak pertukaran. Di sini kuda C6 dari Alireza. Gajah A6 menantang pertukaran, diterima Alireza, diambil balik menggunakan menteri Carlsen, kemudian kuda ke E7. Buka akses menteri menjaga pion kawan. Nah, di sini ada kuda F3. Posisi seperti ini permainan dalam posisi level. Nah, beberapa opsi yang ditawarkan oleh engine agar hitam ini tetap nyaman kawan, bisa korban pion di sini, kemudian pion F6 membuat tantangan pertukaran, pion F5 untuk membuka lajur F kawan.
tapi kuda G6 dipilih Alireza meninggalkan petak C6 kawan. Memberikan kesempatan juga Menteri Putih ke B7, berikan dukungan bagi benteng menantang pertukaran kah ke petak C7 kah, ke petak C6 kah untuk rebut pion ini. Nah, kalau kalian ancam menteri ini dengan benteng B8 agar tidak ada ancaman nanti kawan, menteri akan ke petak C7 menantang pertukaran. Mungkin menteri mundurkah ataupun langsung kalian terima, terserah kalian. Posisi putih sedikit akan lebih baik. Memilih dengan langkah pion E5 sekarang ada benteng C6. Menteri mundur ke D8, pion dipukul pion E5, pion D4, lanjut Alireza. Benteng D6, ancam menteri dan coba rebut kembali pion kawan nanti, menteri bergeser ke E8. Nah, sepertinya pion E pukul pion D4 ini langkah yang cukup bagus bukan kawan? Untuk mengkoneksikan dua pion, ini juga saran dari Stockfish, tapi Magnus lebih memilih ambil pion B kawan. Dengan menteri ambil pion B6, kuda ambil pion E5, baru kuda pukul kuda, ambil balik oleh menteri, berlanjut menteri ambil pion D4 menantang pertukaran, menteri ambil pion G5 lanjut Alireza, raja naik ke petak G2, balas Magnus. Menteri bergeser ke B5 untuk menekan pion yang di sini kah, diikuti dengan benteng kah, tapi juga percuma, di baris belakang ini sangat rentan. Raja naik atau bergeser ke petak F2 untuk kontrol petak terang ini kawan, tidak memberikan kesempatan menteri hitam menusuk. Pion H6 kalau ingin membuka ruang yang terkuat kawan, tapi memilih dengan pion F5. Pion G5 menutup lajur G kawan, pion F4 sekarang. Menteri ke D5 skak pertukaran menteri terjadi kawan, ambil balik oleh benteng. Nah sekarang pion F pukul pion E3, double skak, raja ambil pion, benteng bergeser ke B8 ancam pion. Benteng turun ke D2 pertahankan pion. Kita sudah temui permainan endgame benteng versus benteng tadi selepas pertukaran menteri di petak D5 di langkah ke-33. Keunggulan satu pion bagi Magnus kawan. Benteng B3 skak, raja bergeser mundur ke E2 kawan. Nah di sini ada raja ke F3. Raja putih ke D1 mempertahankan pion mayoritasnya di sisi menteri. Nah, Stockfish menyarankan coba serang pion yang di sini kawan, memilih dengan raja ke G6. Pion H4 pertahankan pion. Pion H5 jawaban dari Stockfish, memilih mencoba ingin rebut pion. Raja ke C2 tempo ancam benteng, benteng digeser ke H3. Nah, permainan mereka berdua sekarang fokusnya putih bisa meloloskan pion di sisi menteri, hitam bisa meloloskan pionnya di sisi raja kawan. Benteng D4 yang terkuat pertahankan posisi baris keempatnya kawan. Kalaupun terjadi baku hantam di sini, tentu kalian ladeni saja. Setelah diambil balik, kalian lanjutkan dengan pion B4 kawan. Ambil sekarang balapan pion, siapa yang lebih cepat tentu putih. Memilih dengan langkah benteng D7, benteng H2 skak, raja naik tentunya. Memilih raja mundur pertahankan pion. Baru sekarang benteng D4, raja H5, benteng A4, pion G6, benteng ambil pion A5, loloskan dua pion sekaligus kawan. Raja ambil pion H4, pion B4 sekarang. Di sini raja bergeser ke G4, pion A4, raja F4, benteng C5. Siap melakukan skak kawan atau menantang pertukaran benteng, blokade akses benteng untuk menusuk ke lajur A, pion H5, end pasen, pion dorong. Di sini pion B5, benteng sikat pion H6, pion A5 kawan, pion G4 sudah tidak mungkin lagi menghentikan koneksi dua pion. Pion B6, pion G3, pion B7, Alireza sepertinya kehabisan waktu kawan. Begitu juga dengan posisinya kawan, sudah kurang bagus. Kalaupun ada benteng untuk menjaga pertahanan baris belakang, kalian pilih dengan benteng nih, silakan. Kalian memperpanjang permainan agak lama sedikit, silakan dengan pion A6, putih akan tetap menang. Itulah kawan, dua game dari permainan mereka berdua di Grand Final pertama. Magnus Carlsen kalah di Grand Final pertama, kalah dua game pertama, game kedua, kemudian sempat membalas game ketiga, tapi game keempat remis kawan. Melanjutkan ke babak tambahan Grand Final kedua yang gamenya akan kita ulas nanti sore. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.